Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indri Rahmayani dari Akuntansi B 2020. Di sini saya akan menjelaskan tentang radikalisme untuk memenuhi mata kuliah pendidikan Pancasila. Radikalisme. Apa sih radikalisme? Mari kita lihat penjelasannya berikut ini. Radikalisme adalah istilah yang digunakan pada akhir abad 18 untuk pendukung gerakan radikal. Dalam sejarah, gerakan yang dimulai di Britania Raya ini meminta reformasi sistem pemilihan secara radikal. Gerakan ini awalnya menyatakan dirinya sebagai partai kiri jauh yang menentang partai. Radikalisme adalah sebuah kelompok atau gerakan politik yang kendur dengan tujuan mencapai kemerdekaan atau pembaruan elektoral yang mencakup mereka yang berusaha mencapai republikanisme, penghapusan gelar, redistribusi, hak milik, dan kebebasan pers, dan dihubungkan dengan perkembangan liberalisme. Kriteria radikal menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 disampaikan bahwa yang menjadi kriterianya adalah anti Pancasila, anti Bhinneka, anti NKRI, dan juga anti Undang-Undang Dasar 1945. Radikalisme kini menjadi ancaman nyata bagi generasi muda di tanah air. Pemerintah dan pihak-pihak terkait kini lebih gencar mencegah radikalisme atau deradikalisasi, khususnya di kalangan remaja. Usia muda termasuk masa rentan menjadi intoleran dan radikal karena mereka masuk dalam fase mencari jati diri atau identitas. Apalagi generasi ini melihat adanya ketidakadilan di sekitar mereka. Akibatnya, mereka dengan mudah menerima gagasan-gagasan dan pemikiran radikal yang mereka peroleh dengan mudah melalui tulisan di dunia maya maupun lisan yang disampaikan pemuka agama. Dari peristiwa demi peristiwa, terorisme juga dapat terlihat. Para pelaku umumnya masih berusia muda bahkan kalangan remaja, mulai dari bom Bali, bom Tamrin, bom Kampung Melayu, hingga bom Panci Bandung. Data BNPT menyebutkan pelaku teroris terbesar berpendidikan SMU yakni 63,3%, kemudian disusul perguruan tinggi 16,4%, SMP 10,9%, tidak lulus perguruan tinggi 5,5%, dan SD 3,5%. Kemudian berdasarkan umur, pelaku teroris terbanyak usia 21-30 tahun, yakni 47,3%, disusul usia 31-40 tahun 29,1%, sedangkan usia di atas 40 tahun dan di bawah 21 tahun masing-masing 11,8%. Kelompok radikalis punya banyak taktik untuk mendoktrin kaum remaja dan masyarakat. Disinilah pentingnya meredam radikalisme bagi mereka yang sudah menyadari kekeliruannya. Ketika masih ada korupsi yang dilakukan pejabat-pejabat negara, ketika masyarakat miskin masih banyak, ini mudah sekali jadi ladang subur persemaian gagasan-gagasan radikalisme. Upaya pencegahan paham radikalisme. Dalam beberapa tahun belakangan, paham dan gerakan-gerakan radikalisme semakin mewabah dan mengkhawatirkan. Di berbagai belahan dunia, bahkan pula Indonesia, paham dan gerakan-gerakan radikalisme menjadi semakin masif dan mengglobal. Secara definitif, radikalisme merupakan suatu paham atau gagasan yang menginginkan perubahan sosial politik dengan menggunakan cara kekerasan, bahkan teror. Selain itu, yang perlu dikhawatirkan dalam gerakan dan paham radikalisme ini adalah sikap intoleran yang diajarkan oleh kelompok-kelompok radikalisme. Kelompok-kelompok paham radikalisme ini kurang bisa menerima adanya perbedaan. Dalam konteks agama Islam sendiri, diajarkan bahwa perbedaan seharusnya dijadikan sebagai warna dalam kehidupan sekaligus keindahan. Dalam konteks Indonesia, perbedaan dan keberagaman sudah merupakan konteks yang wajar dan lumrah. Secara geografis, yang menjadikan bangsa memiliki perbedaan ras dan suku. Secara sosiologis pun kehidupan mengajarkan sikap toleransi. Karena itu, jangan sampai keberadaan perbedaan diusik oleh virus-virus paham radikalisme. Hal pertama dapat dilakukan agar terhindar dari paham radikalisme adalah memperkenalkan dan memahami ilmu yang benar. Dalam hal ini, memperkenalkan ilmu bukan berarti ilmu pengetahuan saja, tetapi terkait ilmu perilaku, sikap, dan keyakinan kepada Tuhan. Kedua, ilmu harus diperkenalkan secara baik dan benar, serta seimbang dalam menciptakan kerangka pikiran dalam diri. Kedua, meminimalisir kesenjangan sosial.
Dalam hal ini, kesenjangan sosial dapat menjadi pemicu terjadinya paham radikalisme dan tindakan terorisme. Agar kedua hal tersebut tidak terjadi, maka kesenjangan sosial haruslah diminimalisir. Caranya adalah para pemerintah merangkul secara adil pada rakyat. Para pemerintah melakukan aksi nyata kepada rakyat, para pemerintah pula mampu merangkul pihak media yang menjadi perantaranya dengan rakyat. Menjaga kesatuan dan persatuan juga dapat dilakukan sebagai upaya pencegahan paham dan gerakan-gerakan radikalisme. Salah satu yang bisa dilakukan dalam kasus Indonesia, memahami dan mempelajari secara benar nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Aksi perdamaian secara khusus dilakukan untuk mencegah masalah radikalisme dan tindakan terorisme. Selain melakukan hal-hal yang telah disebutkan, aktif melaporkan radikalisme dan terorisme juga bentuk upaya pencegahan timbulnya paham dan gerakan-gerakan radikalisme. Maka, sebagai generasi muda, sudah saatnya bahu-membahu memberantas dan menolak paham radikalisme. Tidak lupa juga mensosialisasikan kepada masyarakat apa itu radikalisme, bahaya dan dampaknya, serta pola mereka merekrut anggotanya. Sekian dari saya, mohon maaf bila banyak salah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.